Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Ibu Tia Setiawati dalam mata pelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan yang timbul karena keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia kita mengenalnya sebagai SARA, yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, keberagaman suku. Suku diartikan sebagai kesatuan etnik yang terikat oleh kesadaran identitas budaya. Jadi dalam kelompok masyarakat ini ada kesamaan di mana mereka memiliki kesamaan di dalam hal bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, ataupun kesenian daerah serta tempat asal mereka. Dalam suku bangsa, biasanya mereka diikat oleh adat istiadat yang merupakan ciri khas dari suku bangsa tersebut yang membedakannya dengan suku bangsa yang lain. Adat istiadat di sini diartikan sebagai pola perilaku yang turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga pola perilaku tersebut mengakar kuat di dalam kelompok masyarakat tersebut. Biasanya adat istiadat itu terdiri dari pakaian adat misalnya, atau baju daerah, atau tarian daerah, bentuk rumah adat, kerajinan khas, upacara adat, atau senjata tradisionalnya. Ada juga sistem kekerabatannya. Jika ibu menyebutkan salah satu senjata misalnya rencong, maka kalian pasti akan tahu itu dari mana. Dari Aceh misalkan. Kalau ibu menyebutkan senjata kujang, pasti kalian akan menyebutkan, oh itu dari Jawa Barat, Sunda misalnya seperti itu. Atau ibu menyebutkan upacara ngaben, oh itu dari mana? Itu dari Bali misalnya, seperti itu ya. Jadi itu adalah ciri khas dari setiap suku bangsa yang hanya dimiliki oleh suku bangsa tersebut dan suku bangsa yang lain tidak memilikinya. Keberagaman agama. Indonesia memiliki beragam agama yang dianut oleh masyarakat. Namun dengan perbedaan tersebut kita tentu harus tetap bisa saling menghormati sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Indonesia menganut masyarakatnya agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, serta berbagai aliran kepercayaan lainnya. Yang ketiga yaitu keberagaman ras. Ras dimaknai sebagai golongan bangsa berdasarkan garis keturunan dan ciri fisik. Bisa dilihat dari warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk badan, bentuk dan warna mata, serta ciri fisik lainnya. Di Indonesia ini ada beberapa ras yang mendiami wilayah Nusantara kita, diantaranya ada ras Malayan Mongoloid, ada ras Melanesoid, ada ras Asiatik Mongoloid, serta ada ras Kaukasoid. Yang keempat, keberagaman antar golongan. Keberagaman antar golongan adalah pengelompokan dalam masyarakat berdasarkan spesifikasi tertentu. Misalnya, golongan masyarakat berdasarkan profesi, golongan masyarakat yang didasarkan pada pilihan politik tertentu, atau golongan masyarakat berdasarkan pendidikan. Misalnya kita ambil contoh, ada golongan masyarakat yang pekerjaannya menjadi guru, itu kelompok tertentu. Atau ada juga kelompok masyarakat berdasarkan hobi. Ada yang hobi goes, ada yang hobi trail, ada yang hobi misalnya memelihara kucing atau memelihara anjing. Itu adalah kelompok-kelompok masyarakat. Atau ada juga kelompok masyarakat yang berdasarkan
dukungan kepada klub sepak bola, itu juga adalah pengelompokkan masyarakat yang digolongkan sebagai keberagaman antar golongan. Keberagaman di dalam masyarakat Indonesia membawa pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Pengaruh tersebut berupa dampak positif dan berupa dampak negatif. Keberagaman ini menjadi kekuatan sekaligus menjadi kelemahan bagi bangsa dan negara Indonesia. Dampak positif keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu terciptanya integritas nasional. Jadi, dengan keberagaman ini semakin menguatkan ikatan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Yang kedua, sarana memajukan pergaulan antar suku. Jadi dengan perbedaan ini, kita diharapkan untuk saling bergaul antara berbagai suku bangsa yang berbeda dalam rangka untuk saling mengenal. Kemudian yang ketiga, dampak positifnya yaitu memperkaya khasanah budaya bangsa. Dengan beragam budaya bangsa yang sangat beraneka warna ini semakin memperkaya budaya nasional kita. Dampak negatif keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu terjadinya konflik dalam masyarakat. Hal ini terjadi jika antar anggota masyarakat tidak bisa saling menghormati atau saling menghargai. Yang kedua, munculnya sikap primordialisme. Sikap ini berupa pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang menjadi tradisinya sejak kecil, sehingga ia cenderung tertutup terhadap perbedaan dengan kelompok masyarakat lainnya. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah munculnya sikap etnosentrisme, yaitu pandangan yang menganggap bahwa kelompoknya lah, suku bangsanya lah yang paling unggul dibandingkan dengan suku bangsa yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, fanatisme yang berlebihan. Sikap ini yaitu cara pandang yang merasa bahwa keyakinan dirinya lah, cara pandang dirinya lah, pendapat dirinya lah yang paling benar dibandingkan dengan kelompok yang lainnya. Sikap-sikap ini tentu sangat berbahaya di dalam masyarakat kita yang sangat beragam. Sikap-sikap ini harus dihilangkan dari tata pergaulan kita. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sangat rentan menimbulkan konflik. Konflik tersebut diantaranya adalah konflik antar suku. Konflik antar suku ini merupakan pertentangan antar satu suku dengan suku lain. Yang kedua yaitu konflik antar agama. Ini bisa terjadi antar agama yang berbeda atau antar satu agama yang sama, tapi di dalamnya ada kelompok-kelompok yang berbeda di dalam agama tersebut. Kemudian konflik antar ras. Ini merupakan perselisihan yang terjadi karena biasanya ada perlakuan yang berbeda terhadap kelompok ras tertentu. Yang keempat adalah konflik antar golongan. Konflik ini merupakan perselisihan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, misalnya antara kelompok masyarakat ojek online dengan ojek konvensional yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Atau contohnya pendukung klub sepak bola yang satu dengan pendukung klub sepak bola yang lainnya. Atau misalnya perselisihan antar kelompok pendukung calon kepala daerah A dengan calon kepala daerah yang B. Nah, itu juga adalah konflik antar golongan. Baiklah anak-anak, marilah kita simpulkan pembelajaran hari ini bahwa permasalahan atau konflik di dalam keberagaman masyarakat Indonesia terjadi, yaitu konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, serta konflik antar golongan. Nah, untuk menguji kemampuan pemahaman kalian hari ini, silahkan kerjakan uji kompetensi berikut ini. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.